Malam itu, hidupku runtuh hanya dalam satu telepon. Suamiku, Raihan, kritis akibat kecelakaan yang tak pernah terasa wajar sejak pertama kali ku dengar. Tapi ketakutan terbesarku bukan kecelakaannya, melainkan apa yang terjadi setelah aku tiba di rumah sakit. Seorang dokter muda menghentikanku tepat di depan pintu ICU dan berbisik, "Jangan masuk. Sembunyilah. Mereka tidak boleh tahu ibu datang." 5 menit kemudian, dari balik celah pintu, aku melihat sesuatu yang mengubah seluruh hidupku. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Aku tidak pernah menyangka hidupku bisa berubah hanya dari satu panggilan telepon. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah, membuka kembali halaman buku yang sudah kubaca 5 kali, tapi pikiranku tak pernah fokus. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit, dan Raihan belum juga pulang. Seharusnya aku sudah terbiasa. Dia sering lembur. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Ada kegelisahan yang tidak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik keheningan. Ponselku tiba-tiba bergetar di meja naka samping sofa. Getarannya keras, memecah suasana sunyi. Aku mengulurkan tangan dengan hati yang berdebar, berharap nama Raihan muncul di layar. Tapi yang terpampang hanyalah nomor tak dikenal. Jantungku langsung turun ke perut. Perasaan buruk itu seperti menempel di kulitku. "Halo." Suaraku bergetar pelan. Di seberang sana, suara seorang perempuan terdengar formal, tenang, dan dingin seperti ruangan operasi. "Selamat malam. Dengan Ibu Ayla Ramadhani." Aku menelan ludah. "Iya, betul. Ini siapa ya?" "Saya dari RS Bina Semesta. Mohon Ibu datang segera." Suami Ibu, Raihan Aditya, baru saja tiba di unit gawat darurat setelah kecelakaan lalu lintas. Kondisinya cukup serius. Kata "serius" terasa seperti palu menghantam dadaku. Buku yang semula ku genggam jatuh ke lantai, tapi aku hampir tidak mendengarnya. Tanganku mulai gemetar parah. Apa maksudnya serius? Apakah dia sadar? Tanyaku terbata-bata. "Sebaiknya Ibu datang sekarang, Bu. Dokter yang menangani akan menjelaskan lebih lanjut." Telepon terputus. Di dadaku hanya ada desingan kosong, seperti dunia tiba-tiba kehilangan suara. Kritis? Kecelakaan? Tidak. Itu tidak mungkin. Raihan tadi pagi masih menatapku sambil tersenyum kecil, menyuapkan sepotong roti sebelum berangkat kerja. Tidak mungkin dunia mengubahnya menjadi statistik kecelakaan begitu cepat. Aku berlari menuju kamar, mengambil jilbab instan dengan tangan yang hampir tak bisa kupaksakan untuk bergerak stabil. Jilbab itu sempat ku salah pasang. Jarum pentul menusuk kulitku. Tapi aku tak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus sampai ke rumah sakit itu secepat mungkin. 15 menit kemudian aku sudah berada di basement apartemen, mencoba memasukkan kunci ke pintu mobil. Tapi tanganku gemetar terlalu hebat. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku seperti memberontak. Rasanya semua berubah kabur. Entah karena panik, entah karena air mata yang sudah memenuhi mataku. Akhirnya pintu terbuka, dan aku menyalakan mesin. Jalanan malam Jakarta terasa aneh. Lampu-lampu kota berkelebat di kaca depan mobilku, tapi aku tidak benar-benar melihat apapun. Kepalaku hanya dipenuhi satu nama. Raihan. 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 Setiap detik terasa seperti ancaman bahwa aku mungkin akan kehilangan satu-satunya orang yang selama ini selalu menjadi pulang bagiku. Saat aku tiba, RS Bina Semesta tampak tinggi dan dingin, seolah-olah gedung itu tahu sesuatu yang tak ingin diberitahukannya padaku. Aku memarkir mobil sembarangan di depan lobi gawat darurat. Petugas keamanan sempat menegurku, tapi aku tak mendengar jelas apa yang ia katakan. Dunia seperti bergeser di sekelilingku. Aku berlari masuk ke lobi, yang diterangi cahaya putih kebiruan yang terlalu terang. Bau antiseptik menusuk hidungku, membuatku mual dan semakin cemas. Aku bertanya pada resepsionis sambil setengah menangis, dan mereka menunjuk lift, menyuruhku ke lantai 5, unit perawatan intensif.
Lift terasa bergerak lambat seperti siput. Ketika pintunya terbuka, lantai 5 menyambutku dengan suasana sunyi yang tidak wajar. Tidak seperti lantai rumah sakit lain yang sibuk, koridor Icu terlalu sepi, seperti semua suara ditelan oleh dinding hijau pucatnya. Di ujung lorong, aku melihat pintu kaca besar dengan tulisan Icu. Itu seharusnya tempat suamiku berjuang untuk hidupnya. Aku berjalan mendekat. Langkahku goyah seperti baru saja belajar berjalan. Di balik kaca buram, kulihat bayangan tempat tidur dan monitor-monitor yang menyala redup. Ada satu pintu kamar dengan nama Rehan Aditya tertempel di papan kecil di depannya. Itu suamiku. Itu hidupku. Aku mengangkat tangan, berniat mendorong pintu itu. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram lenganku dari samping. Sangat kuat. Sangat mendadak. Aku tersentak dan berbalik. Seorang dokter muda berdiri di sampingku. Wajahnya tegang, matanya penuh urgensi yang tidak bisa kusebut apa selain ketakutan. "Bu Ayla?" bisiknya. Aku mengangguk, tidak mampu bersuara. Dokter itu menelan ludah, menatap ke kanan dan kiri seperti memastikan tidak ada yang melihat. "Jangan masuk," katanya lirih. "Sembunyilah. Sekarang." "Apa maksud Anda?" Suaraku pecah. Dia menatapku tajam, seperti sedang memohon sekaligus memperingatkan. "Tolong, percayalah. Ini untuk keselamatan ibu dan suami ibu." Dunia seperti berhenti. Keheningan koridor yang dingin berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mencekam. Aku terpaku beberapa detik, tak sanggup memproses apapun dari ucapan dokter muda itu. Suasana lorong Icu terasa makin dingin, seperti semua lampu neon meredup beberapa tingkat. Dokter itu, seragam putihnya kusut, wajahnya pucat, dan keringat membasahi pelipisnya, terus berdiri di depanku dengan ekspresi campuran antara ketakutan dan urgensi yang mendesak. "Apa yang sebenarnya terjadi pada suami saya?" bisikku, berusaha agar suaraku tidak pecah. "Kenapa saya tidak boleh masuk?" Dia menoleh cepat ke kanan dan kiri, lalu mendekatkan wajahnya ke arahku, berbicara sangat pelan seolah lorong ini penuh telinga yang mengintai. "Bu, apa ibu datang sendirian?" tanyanya. Aku mengangguk. Tidak ada keluarga atau rekan yang tahu ibu kesini. Aku kembali menggeleng. Kini sedikit curiga. "Dokter, Anda membuat saya semakin takut." Dia menahan napas panjang, lalu menunduk, seolah sedang bergulat dengan sesuatu dalam hati. "Sebenarnya, saya tidak boleh mengatakan ini," katanya. "Tapi saya sudah melihat hal yang tidak seharusnya terjadi di ruang Icu sejak 1 jam lalu." Jantungku mencelos. "Apa maksud Anda? Tidak seharusnya terjadi." Dia menutup mata sebentar, seperti mencari keberanian. "Kondisi Pak Rehan tidak sepenuhnya akibat kecelakaan," ujarnya perlahan. "Ada hal lain yang membuat kondisinya memburuk." Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Anda bilang, ada yang membahayakan suami saya?" "Secara tidak langsung," katanya cepat. Mungkin takut ucapannya disalahartikan. "Bukan tindakan medis yang terang-terangan. Tapi ada manip." Dia mendadak berhenti. Langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Dokter itu langsung mundur setengah langkah dan memasang wajah datar profesional. Aku bisa melihat perubahan ekspresinya dengan jelas. Ketakutan berubah menjadi kepura-puraan. Dia menunduk ke arahku seolah hanya memberikan informasi biasa pada keluarga pasien. "Maaf Bu, saya sarankan Ibu menunggu di ruang keluarga saja," katanya dengan suara lebih keras dan formal. "Ada prosedur perawatan yang harus dilakukan." Aku mengerutkan kening, bingung dan semakin gelisah. Tapi dia menatapku tajam, memberi isyarat dengan matanya. Semacam sinyal bahwa yang ia katakan barusan hanyalah tameng. Langkah kaki itu semakin dekat. Dari ujung kiri koridor, seorang pria berjas rapi muncul, tinggi, karismatik, wajahnya tenang, terlalu tenang. Cahaya lampu memantul di rambut hitamnya yang disisir ke belakang. Pria itu adalah seseorang yang sangat kukenal. Gilang Prasetya, sahabat suamiku. Orang yang sudah seperti kakak bagi Rehan. Seseorang yang seharusnya menjadi bagian terdekat dari keluarga kami. Tapi malam itu, melihat tatapannya, ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Dia berjalan dengan percaya diri menuju pintu Icu, diikuti seorang dokter senior berseragam hijau mint. Dokter itu tampak seperti memiliki otoritas tinggi. Wajahnya tajam, kaku, penuh wibawa,
tetapi tidak ada kehangatan sama sekali. Aku merapat ke dinding, menunduk sedikit supaya kedatanganku tak terlalu mencolok. Dokter muda itu bergeser menjauh dariku, pura-pura memeriksa berkas. Gilang berhenti tepat di depan pintu kamar Raihan. "Apa semuanya sudah siap?" tanyanya pada dokter senior itu. Suara mereka rendah, tapi lorong ini terlalu sepi. Kata-kata mereka memantul jelas di telingaku. Dokter senior mengangguk. "Sudah. Kita tinggal menunggu momen yang tepat." Gilang menarik napas pendek. "Pastikan tidak ada kesalahan. Saya tidak mau semuanya berantakan." Dunia bagai berhenti sesaat. Aku merasa lantai di bawahku hilang. Suaraku tercekat. Mataku membesar tanpa sadar. Apa maksud mereka? Apa yang tidak boleh berantakan? Dan kenapa Gilang, sahabat suamiku, berada di sini pada jam segini, tanpa memberitahu siapapun? Aku tetap diam, berusaha menekan tubuhku ke dinding. Jika mereka tahu aku berada di sini, entah apa yang terjadi. Dokter senior membuka pintu kamar Raihan perlahan, memastikan tidak ada yang melihat. Gilang menundukkan kepala sedikit, seperti sedang menilai situasi. Kulihat sekilas bayangan tubuh Raihan di dalam, terbaring lemah, dikelilingi mesin, wajahnya pucat seperti kehilangan warna hidup. Suamiku, orang yang paling kucintai. Orang yang kini berada dalam ruangan kecil itu bersama dua sosok yang tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Pintu itu menutup perlahan, tidak sepenuhnya tertutup rapat. Ada celah kecil sepanjang 1 jari. Dan dari celah itu, aku melihat tangan Gilang bergerak cepat ke arah monitor di samping ranjang Raihan. Bukan tindakan medis. Bukan juga tindakan orang awam yang peduli. Aku tidak bisa melihat jelas apa yang ia lakukan, tapi gerakannya terlihat terlalu hati-hati, terlalu terencana. Tenggorokanku kering. Apa sebenarnya yang mereka lakukan pada Raihan? Tiba-tiba, dokter muda tadi mendekat ke arahku. Ia menunduk sedikit sambil berbisik. "Ibu harus pergi sekarang. Ke ruangan saya. Bukan untuk menghindar, tapi untuk tahu kebenarannya." Aku menatapnya, terbelalak, takut, dan bingung pada waktu yang sama. "Kenapa Anda membantu saya?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menatap lantai sesaat, kemudian menatapku langsung. Karena saya sudah melihat sesuatu yang tidak bisa saya diamkan, dan kalau saya tidak bertindak, seseorang akan benar-benar celaka. Aku menelan napas panjang. Dunia di sekelilingku seperti kehilangan warna. Dan detik itu aku tahu, apapun yang terjadi malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Langkah dokter muda itu sangat cepat. Hampir seperti ia takut berada terlalu lama di koridor itu. Aku menyusul dari belakang dengan tubuh gemetar, mencoba menjaga jarak agar gerakanku tidak menarik perhatian siapapun. Suasana lantai 5 terasa semakin menekan, seakan dinding-dinding rumah sakit ini menyimpan rahasia yang tidak boleh kudengar. Kami berbelok melewati ruang perawat, kemudian menyusuri lorong yang lebih sepi. Di ujung lorong itu, ada pintu kecil bertuliskan ruang dokter jaga. Dokter itu membuka pintu, memberi isyarat agar aku masuk lebih dulu. "Duduk, Bu Ayla," katanya pelan. Aku duduk di kursi plastik yang dingin, sementara dokter itu menutup pintu dengan hati-hati, lalu memutar kunci. Bunyi klik itu terdengar seperti pukulan keras di dadaku. Ruangan itu tidak besar, hanya ada meja kecil, kursi, lemari obat, dan beberapa map menumpuk di sudut. Cahaya lampu kuning redup membuat bayangan wajah dokter muda itu semakin terlihat tegang. Apa sebenarnya yang terjadi?" tanyaku dengan napas tidak teratur. "Kenapa suami saya tidak aman di ruang ICU? Dan kenapa Gilang ada di sana?" Dokter itu menundukkan kepala, kedua tangannya bertumpu pada meja seolah menahan beban besar. "Maafkan saya, Bu. Saya seharusnya tidak ikut campur. Tapi apa yang saya lihat malam ini terlalu berbahaya untuk saya diamkan." Aku menelan ludah. "Berbahaya? Untuk siapa?" Dia menatapku. "Untuk suami ibu." Dunia seakan berhenti. Ruangan yang semula sempit kini terasa menutup dari segala arah. "Apa yang Anda maksud? Katakan dengan jelas," pintaku, mencoba tidak panik. Dokter itu menarik napas panjang. "Sejak Pak Raihan masuk ICU, saya tidak diberi akses penuh ke rekam medisnya. Padahal, sebagai dokter jaga, itu seharusnya tugas saya. Tapi dokter kepala ICU, yang tadi bersama pria bernama Gilang itu, memblokir semua akses saya.
Bahkan saya dilarang mendekat ke ruangannya. Kenapa? Suaraku serak. Karena mereka bilang saya terlalu banyak bertanya. Dan Nia tersenyum getir. Dan biasanya, jika ada yang terlalu banyak bertanya, berarti memang ada sesuatu yang disembunyikan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Tubuhku semakin kaku. Tadi, lanjutnya dengan suara bergetar, saya melihat tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bukan kekerasan fisik. Bukan sesuatu yang bisa Anda laporkan begitu saja. Tapi cukup untuk membuat kondisi pasien stabil berubah menjadi kritis. Nafasku tercekat. Jadi, Raihan memburuk bukan karena kecelakaannya. Saya tidak bisa mengatakan pasti, katanya, tapi dari yang saya lihat, ada manipulasi pada pengaturan alat-alat pendukung pernapasan dan pengaturan detak jantungnya. Tindakan biomedis yang tidak seharusnya diubah tanpa alasan jelas. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mata yang kutahan sejak awal kini meledak begitu saja. Itu berarti ada seseorang yang ingin Raihan tidak bertahan. Kenapa Gilang terlibat? Tanyaku dengan suara pecah. Wajah dokter itu mengeras. Saya tidak tahu hubungan mereka. Tapi pria itu berkali-kali masuk ke ruang ICU malam ini. Dan setiap kali dia masuk, dokter kepala juga berada di sana. Aku memegang lengan kursi, mencoba menahan tubuhku agar tidak roboh. Dia sahabat suami saya. Mereka sudah bekerja bersama bertahun-tahun. Dokter itu terdiam sesaat, lalu berkata, "Maaf Bu, tapi malam ini, saya melihat cara pria itu menatap Pak Raihan, bukan seperti sahabat. Lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana." Aku menangkup wajahku. Ya Tuhan. Dan ada satu hal lagi. Dokter itu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Saya rasa kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Kepalaku terangkat cepat. Apa maksud Anda? Saya tidak bisa menjelaskan detailnya, karena pihak rumah sakit tidak memberi saya akses lengkap. Tapi ketika saya melihat luka-luka Pak Raihan, rasanya ada yang tidak sesuai dengan laporan kejadian. Terlalu banyak ketidaksinkronan antara kronologi yang diberikan dengan kondisi fisiknya. Aku mengusap wajah, berusaha memproses semuanya. Setiap kalimat dokter muda itu seperti pecahan kaca yang menusuk dadaku. Jika benar kecelakaan itu direkayasa, dan jika benar Gilang terlibat, maka aku hidup dengan kebohongan selama ini. Dokter itu duduk di kursi seberangku. Matanya terlihat lelah. Tetapi dalam lelah itu ada ketegasan. Bu Ayla, saya harus jujur. Situasi di ICU malam ini tidak aman. Bukan hanya untuk Pak Raihan, tapi juga untuk Anda. Anda tadi sudah hampir masuk ke ruangan itu. Kalau mereka tahu Anda datang tanpa pemberitahuan, saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Aku memandangnya. Nafas pendek-pendek. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia ragu sejenak. Untuk saat ini, Ibu harus tetap di ruangan ini. Jangan keluar sampai saya memastikan lorong aman. Dan Raihan? Saya tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun pada suami saya. Dokter itu mengangguk. Saya mengerti. Itu sebabnya saya akan mencoba mencari bukti. Saya tidak bisa melawan dokter kepala tanpa dasar kuat. Tapi jika saya bisa membuktikan manipulasi pada pengaturan alat, kita bisa menghubungi pihak keamanan rumah sakit atau langsung polisi. Aku mengusap air mataku, mencoba menguatkan diri. Tolong selamatkan Raihan. Dokter itu menatapku dengan sungguh-sungguh. Saya akan melakukan apa yang saya mampu, Bu. Tapi kita harus melangkah hati-hati. Jika mereka sadar kita tahu sesuatu, semuanya bisa menjadi lebih berbahaya. Hening panjang memenuhi ruangan itu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung mundur waktu. Akhirnya dia berdiri, menarik napas panjang. Saya akan keluar sebentar, mengecek kondisi lorong. Ibu tunggu di sini. Saat ia membuka pintu dan mengintip keluar, aku melihat bahunya yang tegang. Seorang dokter muda yang seharusnya tidak terlibat konflik apapun, kini mempertaruhkan karir dan keselamatannya untuk menyelamatkan suamiku. Sebelum keluar, ia menoleh padaku. Bu Ayla, jika sesuatu terjadi, jika saya belum kembali dalam 5 menit, sembunyi di bawah meja dan kunci pintunya dari dalam. Jangan bersuara. Aku menelan ludah dengan susah payah. Apakah situasinya separah itu?
Dia menatapku dengan mata yang tak bisa berbohong. Separah itu, Bu. Pintu itu tertutup perlahan. Dan aku dibiarkan sendirian di ruangan kecil yang terasa seperti ruang pengakuan dosa. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar sadar. Aku tidak hanya berjuang melawan nasib. Aku sedang berhadapan dengan manusia lain yang mungkin ingin memastikan Raihan tidak pernah bangun lagi. Detik-detik setelah dokter muda itu meninggalkan ruangannya terasa seperti perangkap sunyi yang menelan segalanya. Jam dinding terus berdetak, namun ritmenya terasa seperti gema yang terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Aku duduk di kursi plastik, kedua tanganku saling menggenggam erat hingga sendiku memutih, mencoba menahan tubuhku agar tidak runtuh. 5 menit. Dia bilang hanya 5 menit. Jika dia tidak kembali, aku harus bersembunyi. Tapi 1 menit pertama saja sudah terasa seperti seabad. Aku mencoba mengatur napas, tapi dada ini seperti ditarik dari dalam. Di luar pintu, lorong Icu tetap sunyi. Sunyi dengan cara yang tidak normal, seperti rumah sakit ini sengaja menutup semua suara. Aku memejamkan mata, memikirkan Raihan yang terbaring lemah, dikelilingi mesin-mesin yang sekarang terasa seperti penjara baginya. Kemudian sesuatu terjadi. Sebuah suara samar, seperti hembusan angin kecil yang lewat di bawah pintu. Aku membuka mata, menegakkan tubuh. Suara itu hilang, tapi hanya untuk beberapa detik. Lalu muncul lagi, lebih jelas. Seperti langkah kaki seseorang, sangat pelan, sangat terkontrol. Aku menelan ludah. Apakah itu dokter muda? Atau orang lain? Napasku tercekat ketika bayangan melintas di bawah celah pintu. Perlahan, tanpa suara, bayangan itu berhenti tepat di depan pintu. Dadaku seperti akan meledak. Kupaksa diriku untuk tetap diam. Tapi kemudian, pegangan pintu bergerak. Sedikit saja. Seperti seseorang sedang memeriksa apakah pintu itu terkunci. Jantungku berdetak terlalu keras. Aku mundur pelan. Kursi berderit kecil. Kututup mulut dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara apapun. Pegangan pintu berhenti bergerak. Kemudian, bayangan itu bergeser pergi. Beberapa detik berlalu, tapi aku tidak berani bernapas terlalu dalam. Setelah bayangan menghilang, aku tetap diam selama hampir 1 menit, menunggu tanda apapun, suara langkah, percakapan, suara roda troli. Tapi tidak ada. Hanya kesunyian. Saat aku mulai bernapas lebih normal, pintu itu tiba-tiba diketuk dari luar. Lembut sekali. Hanya 1 ketukan. Aku hampir melompat saking terkejutnya. Ayla, ini saya. Suaranya pelan, tapi aku mengenal suara itu. Dokter muda. Kurasa jiwaku kembali ke tubuhku. Aku langsung membuka pintu dengan cepat, menariknya masuk sebelum ada yang melihat. Dokter, apa yang? Tolong, Bu, pelankan suara. Nafasnya terburu-buru, wajahnya pucat. Saya tidak punya banyak waktu. Aku menelan panik yang menguasai tubuhku. Apa yang terjadi? Tadi ada orang di depan pintu. Ya, jawabnya cepat sambil memeriksa lorong lagi dari sela pintu. Mereka sedang keliling. Saya sudah berusaha mengalihkan perhatian, tapi saya tidak tahu sampai kapan. Apa yang Anda temukan? Tanyaku, hampir tidak berani mendengarnya. Ia duduk di kursi depan mejanya, membuka catatan kecil di saku jubahnya. Wajahnya menegang. Saya masuk ke ruang kontrol monitor pasien sebentar. Hanya beberapa menit, tapi cukup untuk melihat sesuatu. Ah, apa? Suaraku hampir tak keluar. Pengaturan alat pendukung pernapasan dan detak jantung Pak Raihan tadi diubah 2 kali. Dunia di sekelilingku seolah membeku. Diubah oleh siapa? Bisikku. Saya tidak punya bukti pasti, katanya cepat. Tapi akses perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang, dokter kepala Icu, atau seseorang yang ia izinkan masuk. Gilang. Nama itu langsung muncul di kepalaku tanpa kuberi ruang untuk menolaknya. Apa mereka mencoba menyakiti suami saya? Tanyaku, suaraku gemetar tak terkendali. Dokter itu menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Saya tidak bisa menyimpulkan itu secara langsung, Bu. Tapi, tindakan ini tidak seharusnya dilakukan. Alat itu sangat sensitif. Perubahan kecil bisa membuat kondisi pasien menurun drastis. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata mulai menetes lagi.
Rasanya setiap kalimat dokter ini seperti pisau yang menggores hatiku. Dan ada hal lain, tambahnya. Aku mendongak. Apalagi? Saya mendengar percakapan singkat dokter kepala dan pria bernama Gilang itu. Mereka sedang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saya tidak mengerti konteksnya, tapi nada suara mereka bukan nada kekhawatiran terhadap pasien. Tubuhku terasa mati rasa. Aku menarik napas panjang. Dokter, saya harus melihat Rehan. Saya tidak bisa hanya duduk di sini. Dia menggeleng cepat. Terlalu berbahaya. Mereka bisa kembali kapan saja. Jika ibu ketahuan. Dia suami saya, teriakku dalam bisikan keras. Kalau mereka melakukan sesuatu pada Rehan ketika saya diam saja, saya akan menyesal seumur hidup. Saya harus memastikan dia masih. Suaraku pecah. Aku menekuk tubuh. Menahan isak. Dokter muda itu terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Baik. Tapi kita harus melakukan ini dengan sangat hati-hati. Ikuti instruksi saya. Ia berdiri, mengambil map kosong dan pena. Kita akan pura-pura seperti sedang melakukan pengecekan rutin. Ibu berjalan di belakang saya. Jika seseorang menghentikan kita, saya akan bilang ibu keluarga pasien yang perlu saya konsultasikan. Aku mengangguk. Meski tubuhku masih gemetar. Terima kasih. Anda tidak tahu seberapa berarti bantuan Anda. Dia tersenyum tipis. Saya hanya tidak ingin ada hal buruk terjadi malam ini. Kami keluar dari ruangan dokter jaga. Lorong tampak kosong, tapi aura ketegangannya terasa seperti dinding tak kasat mata yang siap menutup kapan saja. Lampu-lampu neon memantulkan cahaya dingin pada lantai yang mengilap. Suara mesin ventilasi terdengar samar. Suara paling hidup di lantai itu. Kami berjalan perlahan menuju pintu icu. Semakin dekat, semakin keras detak jantungku. Pintu itu berdiri seperti penjaga yang menyimpan rahasia di baliknya. Saat kami hampir sampai, ada suara dari dalam ruangan Rehan. Bukan suara mesin, bukan suara dokter, tapi suara seperti seseorang terisak pelan. Dan itu suara yang kukenal. Rehan. Langkahku berhenti tepat di depan pintu kamar itu. Suara lirih dari dalam seakan mencengkeramku dari dada. Awalnya aku pikir itu suara mesin. Kadang detakan monitor terdengar seperti denyut yang patah-patah. Tapi tidak. Itu terlalu manusia. Terlalu familiar. Rehan. Bisikku tanpa sadar. Dokter muda itu langsung mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku tetap di belakangnya. Ia mendekat ke pintu, memiringkan kepalanya sedikit. Napasnya menahan. Bu, saya tidak yakin ini waktu yang aman. Tapi dia terbangun. Jawabku panik. Itu suara Rehan. Saya harus masuk. Dia menatapku panjang. Ada pergulatan keras dalam matanya. Baik. Tapi hanya beberapa detik. Jika seseorang datang, kita harus keluar. Aku mengangguk cepat. Ia membuka pintu perlahan. Hanya sejengkal. Cahaya putih kebiruan dari lampu icu menyembur keluar. Aroma antiseptik menusuk hidungku. Dari celah kecil itu, aku melihat sekilas tubuh suamiku berbaring lemah. Selang-selang kecil terhubung pada mesin di sampingnya. Dan wajahnya, oh Tuhan, wajah yang dulu selalu penuh senyum itu kini begitu pucat, seperti bulan yang dirampas cahayanya. Dokter muda memberi isyarat aman. Aku tidak menunggu perintah kedua. Perlahan, kubuka pintu dan masuk. Suara mesin mengisi ruangan, tetapi samar-samar aku mendengar isak tertahan. Pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat lututku goyah. Aku mendekat, menahan tangis dengan keras. Rehan, suaraku berbisik, tapi hatiku berteriak. Kelopak matanya bergerak sedikit, lalu terbuka sangat pelan. Mata coklat gelap yang familiar itu memandangku seperti seseorang yang baru kembali dari mimpi buruk panjang. Ada rasa perih, sakit, dan ketakutan yang tidak pernah kulihat darinya sebelumnya. Air mata mengungkungku. Aku meraih tangannya yang dingin. Sayang, aku di sini. Aku di sini. Dengar? Kamu aman. Rehan menggerakkan bibirnya. Pelan, hampir tanpa suara. Yi. Aku menggigit bibir, menahan pecahnya isak. Iya, aku di sini. Dia menarik napas susah payah,
Matanya berkedip perlahan. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Aku mendekatkan wajahku agar bisa mendengar. Jangan, percaya, dia. Aku membeku. Suara Raihan begitu pelan, seperti satu hembusan terakhir dari orang yang hampir menyerah. Siapa? Han? Siapa? Tanyaku cepat, takut ia kehabisan tenaga. Raihan memejamkan mata, seperti menahan sakit. Tangannya menggenggamku lemah sekali, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Lang. Dadaku seperti ditarik keluar. Tentu saja. Nama itu. Nama yang membuat malam ini runtuh. Raihan membuka mata lagi, memandangku dengan tatapan memohon. Ayla, hati-hati. Dia, bukan, teman. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kata-katanya seperti pisau yang memotong satu-satu fondasi kepercayaanku. Dia, M.A. Napas Raihan terputus. Lalu bibirnya gemetar, seakan tubuhnya menolak mengucap kata berikutnya. M.A. Salah. Aku mengusap kepalanya lembut, mencoba menenangkan dirinya. Tapi hatiku berkecamuk. SSSST. Kamu jangan paksa bicara. Aku mengerti. Aku ngerti. Raihan. Aku bakal lindungi kamu. Aku janji. Dokter muda itu berdiri di belakangku, memperhatikan monitor sambil sesekali mengawasi pintu. Wajahnya tegang. Tanda vitalnya meningkat sedikit. Bisiknya. Dia sadar, tapi masih sangat lemah. Ibu jangan membuatnya bicara terlalu banyak. Aku mengangguk, meski sulit melepaskan pandanganku dari Raihan. Tiba-tiba, ada suara langkah di koridor. Kedua kami langsung menegang. Dokter muda mendekati pintu, mengintip sedikit. Wajahnya langsung berubah pias. Ia menutup pintu cepat. Bu, cepat sembunyi di sisi kiri tempat tidur. Jangan terlihat dari pintu. Aku langsung bergerak tanpa pertanyaan. Berjongkok di sisi ranjang, dekat alat infus. Dokter muda berdiri setengah menghalangi pintu, seolah sedang melakukan pemeriksaan normal. Pegangan pintu berputar. Pintu terbuka. Dan masuklah dokter kepala Icu, pria dengan sorot mata tajam dan wajah tak berperasaan itu. Di belakangnya, Gilang. Aku hampir memuntahkan napas. Tangan Raihan menegang dalam genggamanku. Gilang berdiri angkuh, tangan di saku celana. Tatapannya menyapu ruangan. Sangat teliti. Terlalu teliti. Aku menunduk, menahan diri agar napasku tidak terdengar. Kondisinya? Tanya Gilang datar, tanpa emosi, seakan Raihan bukan manusia tetapi angka dalam laporan proyek. Dokter muda itu menjawab dengan suara datar profesional. Masih stabil, Pak. Ada sedikit peningkatan pernapasan. Hanya itu. Dokter kepala melangkah ke mesin. Jemarinya menyentuh tombol-tombol tertentu, bukan untuk melakukan tindakan yang jelas, tapi seolah mengamati. Jantungku hampir meledak. Kalau ia melihatku, kalau Gilang melihatku. Aneh, ujar dokter kepala. Tadi grafiknya turun. Mereka melihat monitor beberapa detik. Gilang mengerutkan kening. Pastikan kondisinya tetap seperti sekarang, katanya tegas. Jangan sampai ada perubahan tanpa sepengetahuan saya. Dokter kepala mengangguk. Tentu. Gilang hendak berbalik. Aku menahan napas. Andai ia menoleh ke sisi ranjang ini, hanya sedikit saja, aku selesai. Namun dokter kepala kembali menarik perhatiannya. Pak Gilang, kita perlu membahas dokumen tadi di ruang konsultasi. Gilang mengangguk pelan dan berjalan keluar. Suara langkah mereka menghilang menjauh. Pintu tertutup. Aku jatuh terduduk di lantai. Napas tersengal. Dokter muda itu melepas napas panjang seperti baru melewati ujung jurang. Bu, itu tadi sangat berbahaya, katanya lirih. Aku mengangguk, menahan air mata. Saya tahu, tapi saya harus dengar suara Raihan. Ia menatapku dengan empati yang lelah. Ibu harus pergi dari lantai ini dulu. Orang-orang itu tidak akan berhenti. Saya akan mengawasi kondisi Pak Raihan. Tapi ibu harus mengumpulkan bukti. Sesuatu yang bisa menjelaskan motif pria bernama Gilang itu. Aku memandang Raihan yang kembali tertidur. Kata-katanya menggema di kepalaku. Jangan percaya dia. Dia bukan teman.
Seketika itu aku tahu. Aku harus mencari jawaban. Dan jawaban itu tidak ada di rumah sakit ini. Jawaban itu ada di kehidupan Raihan. Di kantornya. Di dokumen-dokumen yang disembunyikannya. Di sesuatu yang membuat Gilang mengawasi suamiku seperti harta yang harus diamankan. Aku berdiri perlahan, mencium kening Raihan. Aku akan kembali, bisikku. Dan aku akan pastikan mereka tidak menyentuhmu lagi. Aku menatap dokter muda itu dengan ketegasan yang bahkan mengejutkanku sendiri. Saya akan cari alasan sebenarnya. Kenapa mereka ingin Raihan tidak pernah bangun. Mobilku melaju menembus gelapnya Jakarta malam hari. Namun pikiranku jauh lebih gelap dari jalanan di depanku. Setiap detik berlalu seperti menggerus bagian dari diriku. Marah, takut, tetapi juga bertekad. Kata-kata Raihan terus bergaung dalam kepalaku. Jangan percaya dia. Gilang, bukan teman. Aku menggenggam setir erat, sambil menahan getaran di tubuhku. Jika Raihan mengatakan itu dalam keadaan hampir tidak sadar, itu berarti rasa takutnya terhadap Gilang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Dan itu cukup untuk menyalakan api yang kini membakar dadaku. Kantor Raihan berada di kawasan bisnis Jakarta yang kebanyakan sudah gelap pada jam ini, kecuali beberapa lantai yang masih menyala. Begitu aku memasuki lobi, satpam memandangku dengan alis terangkat. Maaf Bu, jam kerja sudah selesai. Ada perlu apa? Saya istri Pak Raihan Aditya, kataku, mencoba terdengar tegas meski tubuhku penuh gejolak. Saya perlu mengambil beberapa dokumen penting. Suami saya sedang diicu. Wajah satpam itu langsung berubah iba. Astaga. Baik Bu. Tapi saya harus mengantar Ibu sampai ke ruangannya. Aku mengangguk. Terima kasih. Lift naik pelan. Saat pintu terbuka di lantai 27, udara tempat itu terasa berbeda. Sunyi, bersih, kaku. Seolah setiap inci dinding menyimpan cerita yang belum selesai. Raihan pernah bilang padaku, kalau suatu hari aku tidak pulang, dan kamu harus tahu sesuatu, cari di ruanganku. Saat itu aku tertawa, menganggapnya candaan. Tapi sekarang, kata-katanya terasa seperti pertanda yang terlalu jelas. Di depan pintu ruangannya, satpam berhenti. Saya tunggu di luar saja, Bu. Aku masuk perlahan. Ruangan Raihan sederhana tapi rapi. Meja kayunya berisi laptop, tumpukan berkas, dan foto kami berdua. Aku mengambil foto itu, menatapnya beberapa detik. Raihan tersenyum cerah di sana, seakan dunia tak pernah menyimpan rahasia. Maafkan aku terlambat memahami semuanya, bisikku. Aku mulai membuka laci meja. Hampir semuanya kosong, kecuali satu laci bawah yang terkunci. Aku meraba bawah meja, mengingat kebiasaan Raihan menyembunyikan kunci di tempat tak biasa. Tiba-tiba jariku menyentuh sesuatu. Magnet kecil. Di belakangnya ada celah. Dan di celah itu, sebuah kunci kecil berwarna perak. Selalu seperti ini, gumamku, menggelengkan kepala. Raihan selalu punya cara menyembunyikan sesuatu dari siapapun kecuali aku. Aku membuka laci bawah. Isi laci itu membuat napasku berhenti beberapa detik. Tumpukan dokumen. Map hijau tebal. Laporan keuangan perusahaan. Dan bagian paling mencolok, map kuning dengan tulisan tangan Raihan. Untuk Ayla, jika terjadi sesuatu padaku. Mata terasa panas. Tangan gemetar saat aku mengambil map itu. Di dalamnya ada salinan transfer dana, diagram alur keuangan, dan catatan tangan Raihan. Gilang menggelapkan dana perusahaan. Jumlahnya besar. Aku punya bukti. Tapi dia tahu aku mencurigainya. Jika aku hilang, jangan percayai dia. Suaraku pecah saat membaca kalimat berikutnya. Aku takut dia akan membuatku diam selamanya. Aku menutup mulut. Tubuhku membungkuk. Hampir terjatuh. Raihan sudah tahu. Sudah merasa terancam. Dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Sampai akhirnya kecelakaan itu terjadi. Seketika napasku terputus. Kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Itu peringatan. Atau usaha pertama. Tanganku meremas pinggiran meja. Mencoba mengumpulkan kekuatan yang tadi hancur bersama isi map itu. Aku mengambil semua berkas. Memasukkannya ke dalam tas. Saat aku hendak keluar, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Ah, Ayla. Ini saya.
Suara dokter muda itu terdengar panik. Benar-benar panik. Ibu harus kembali ke rumah sakit secepatnya. Situasinya semakin tidak aman. Dadaku langsung jatuh. Apa yang terjadi? Tanyaku, suara bergetar. Saya dengar dokter kepala menyuruh perawat untuk memastikan tidak ada gangguan di kamar suami ibu. Suaranya tercekat. Saya tidak tahu apa yang mereka maksud, tapi saya takut mereka akan melakukan sesuatu. Aku menahan napas. Dunia terasa berputar. Apakah Reyhan masih? Masih. Tapi kita harus cepat. Saya akan berusaha mengulur waktu. Aku langsung berlari keluar ruangan, hampir menjatuhkan satpam. Pak, tolong antar saya ke parkiran cepat. Tanpa pertanyaan, satpam mengikuti. Aku menyetir seperti orang yang sedang dikejar ajal. Pikiran hanya satu. Reyhan. Reyhan harus selamat. Tidak ada waktu untuk takut. Tidak ada waktu untuk memikirkan konsekuensi. Setiap detik bisa berdampak pada hidupnya. Begitu tiba di rumah sakit, aku berlari tanpa memedulikan teriakan petugas keamanan. Lift terasa terlalu lambat. Aku hampir menghajar tombol berkali-kali. Saat pintu terbuka di lantai 5, suasana berbeda dari sebelumnya. Lorong Icu lebih gelap. Sebagian lampu dimatikan. Terlalu sunyi. Aku berjalan cepat, hampir berlari. Ketika mendekati kamar Reyhan, aku melihat pintu itu setengah terbuka. Dan di dalamnya, sosok Gilang berdiri dengan punggung menghadapku, menatap mesin Reyhan dengan posisi tubuh yang terlalu dekat untuk disebut kunjungan wajar. Gilang, teriakku. Dia terkejut, menoleh cepat. Wajahnya pucat, tapi bukan karena bersalah, lebih karena kepergok. Ayla, kamu ngapain di sini? Aku yang harusnya tanya itu. Suaraku pecah, amarah menembus ketakutanku. Apa yang kamu lakukan di kamar suamiku tengah malam begini? Dia melangkah mendekat. Aku hanya memastikan kondisinya. Dokter bilang. Berhenti bohong, bentakku. Aku tahu semuanya. Ia terdiam. Matanya berubah gelap. Aku meraih tas, melemparkan map ke meja. Kertas-kertas Reyhan berserakan. Ini bukti semua kecuranganmu. Semua kebusukan yang kamu lakukan. Wajah Gilang mengeras. Hilang topeng ramahnya. Jadi, dia sudah menunjukkan itu padamu. Aku tahu kamu menggelapkan dana perusahaan. Dan aku tahu kamu butuh Reyhan tutup mulut. Gilang menghela napas. Wajahnya dingin. Kamu tidak mengerti. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal masa depan. Reyhan akan merusak semuanya. Merusak? Aku menatapnya dengan jijik. Itu masa depanmu, Gilang. Bukan masa depan kami. Sebelum ia menjawab, suara langkah cepat terdengar. Polisi masuk bersama dokter muda itu. Pak Gilang Prasetya, salah satu polisi berkata tegas. Kami menerima laporan mengenai potensi sabotase pada pasien dan dugaan kejahatan keuangan. Anda diminta ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Wajah Gilang berubah pucat total. Kalian tidak punya bukti apapun. Ada. Dokter muda itu maju. Saya melihat manipulasi ilegal terhadap alat medis. Dan saya merekamnya. Gilang menatapku tajam. Tatapan seseorang yang sadar semuanya berakhir. Tatapan yang akan menghantuiku selama bertahun-tahun. Polisi menahan tangannya dan membawanya keluar. Setelah ruangan itu sunyi kembali, aku mendekati Reyhan. Matanya terbuka sedikit. Ia menatapku dengan kelegaan dan rasa takut yang perlahan memudar. Selesai, Han. Bisikku sambil menggenggam tangannya. Semua sudah selesai. Kamu aman sekarang. Air mata Reyhan mengalir pelan. Untuk pertama kalinya sejak malam panjang itu dimulai, napasnya terlihat lebih tenang. Aku mencium dahinya. Dan pada saat itu aku tahu, malam ini bukan hanya mengungkap kebenaran. Malam ini mengembalikanku pada seseorang yang hampir hilang dariku untuk selamanya.